mungkin membesar, api masih membesar. Mohon bantuan armada. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang yang dijadikan bengkel tempat perbaikan truk sekaligus tempat penampungan oli di kawasan Jalan Medan Percut, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah truk dan tangki tampak hangus terbakar di dalam gudang. Diduga api berasal dari percikan api saat mengelas hingga menyambar ke oli yang tidak jauh dari api. Diduga api pertama kali terlihat dari dalam gudang dan membakar sejumlah kendaraan di dalamnya. Apa bengkel truk, Pak? Truk ya ada, Pak. Ban bekas, ban bagus ada di dalam. Kalau dari informasi yang kita dapat, Pak, asal api dari mana, Pak? Itu, Pak, yang belum saya dapat. Saya sudah bicara sama yang di dalam, bekerja pada saat api terjadi. Mereka tidak ada menyampaikan. Jadi masing-masing mungkin nggak tahu dari mana asal api. Itu yang saya dapat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Video amatir yang direkam warga ini memperlihatkan mobil pemadam kebakaran yang terhenti di tengah perlintasan kereta api di Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa dini hari. Mobil damkar yang menerobos perlintasan saat hendak tertutup tersebut mengalami mati mesin dan berhenti mendadak di tengah. Naas saat bersamaan, kereta barang dari arah Jakarta menuju Jawa melaju kencang hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Meski kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah, 5 petugas damkar selamat. Kelimanya berhasil keluar dari dalam kendaraan dan berupaya mendorong kendaraan untuk keluar jalur. Namun karena kereta semakin dekat, petugas damkar pun menyelamatkan diri menjauh dari titik kendaraan berhenti. Itu dijaga dan sudah dilayani untuk pintu perlintasannya. Berarti sudah tertutup ya, Pak? Sudah tertutup. Prioritas tetap kereta api. Jadi kendaraan yang membutuhkan prioritas pun manakala sirine sudah berbunyi, pintu perlintasan sudah terlayani, wajib mendahulukan perjalanan kereta api dikarenakan kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak. Petugas kepolisian, Polsuska dan Damkar mengevakuasi mobil damkar yang sempat terseret 20 meter. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan eksekusi rumah di Kembangan, Jakarta Barat yang berlangsung ricuh. Ya, pemilik rumah jatuh pingsan setelah berupaya melawan jurusita. Tim kuasa hukum pemilik rumah berupaya mengadang proses eksekusi rumah yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teriakan histeris dari dalam rumah dan adu mulut mewarnai proses eksekusi. Ketegangan pun terjadi dan menarik perhatian warga sekitar. Tim kuasa hukum pemilik rumah bahkan bersitegang dengan petugas jurusita. Pemilik rumah yang tak terima rumahnya disita mengancam petugas dengan menenggak cairan pembersih lantai. Akibatnya, pemilik rumah pun jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit. Ini terkait eksekusi dengan dasar jual kisaran lelang. Jadi pembeli lelang bermohon kepada kami untuk melaksanakan eksekusi. Karena sampai saat ini dengan jual risalah lelang dari 2020 sampai saat ini belum bisa menempati objek tersebut, mendapatkan haknya sebagai pembeli lelang. Ini dari ketika klien kami ini Saud Papahan ini memiliki utang di Indosuria. Nah, karena ada kelalaian gagal bayar, kemudian dicesi. Nah, begitu ketahui dicesi, tiba-tiba dari 2 miliar jadi 7 miliar, sekitar 7 miliar. Nah, oleh karena itu kita lakukan upaya hukum, kita gugat. Di dalam gugatan itu kita layangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di PN menang, di PT menang, di Mahkamah Agung menang. Artinya inkrah. Ya. Nah, artinya objek itu sah menjadi miliknya.
Penyitaan rumah di atas tanah seluas 600 hektar ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam sengketa perdata antara pemilik rumah dengan PT Indosuria Inti Finance terkait utang piutang. Pemirsa, ratusan massa berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Massa mendesak mengusut tuntas kasus korupsi di BUMD Musirawas yang merugikan negara 10 miliar rupiah. Kami hadir ke sini dengan bahasa cinta Bapak Ibu. Kami tadi dikawal oleh polisi dan kami pastikan aksi ini damai. Ratusan massa yang tergabung dari mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Massa mendesak Kejari Lubuk Linggau yang baru untuk segera memanggil dan memproses secara hukum semua yang terlibat dan menikmati aliran dana dari dugaan hasil korupsi BUMD Kabupaten Musirawas. Meski pengadilan telah memvonis 3 terdakwa dalam kasus korupsi BUMD PT Sempurna Kabupaten Musirawas pada Maret lalu, namun seorang terduga penerima suap lainnya belum diproses hukum. Nah, harapan kita kan diproses ya tentang nanti terbukti atau tidak ya silakan. Ini kan tidak ada proses. Nah, inilah. Untuk menenangkan massa, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mendatangi para pengunjuk rasa dan berjanji akan mengusut semua aduan masyarakat. Akan kita dalami, apalagi nanti Pak Dian juga membawa dokumen penyelidikan maupun penyidikan maupun fakta di sidang tidak terungkap, kita akan coba nanti. Sementara itu, hingga saat ini terduga pelaku belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Pemirsa, truk kontainer terperosok ke dalam kolong jembatan tol di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Meski sopir selamat, namun kontainer yang dibawanya melintang nyaris menutup ruas jalan dan mengakibatkan kemacetan panjang. Truk kontainer ini masih dalam kondisi terperosok ke dalam kolong jembatan tol usai mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara Selasa siang. Meski hanya bagian kepala truk yang terperosok ke dalam kolong jembatan, namun badan truk kontainer ini nyaris menutup ruas jalan. Peristiwa bermula ketika truk kontainer yang melaju dari arah Tanjung Priok menuju Pulau Gadung mengalami kecepatan tinggi, namun kondisi jalan yang menurun dan licin sehabis hujan membuat sopir kehilangan kendali hingga akhirnya banting setir ke kanan. Kalau saya nyampe sih udah posisi kayak gini. Cuman katanya tangannya kram, terus posisi jalan licin, itu pancing kanan. Itu berarti dia dari arah mana mau ke arah mana tadi bang? Kalau dari arah pelabuhan mau ke Pulau Gadung. Dia berarti dalam kondisi jalanan sehabis hujan gitu ya bang? Iya, habis hujan, kondisi licin, ujung-ujung gerimis, licin, jadi dia kram, pancing setir. Imbas kecelakaan ini, ruas jalan dari arah Tanjung Priok menuju Pulau Gadung mengalami kemacetan panjang hingga sejumlah warga mencoba mengatur arus lalu lintas dengan memerintahkan para sopir kontainer yang melintas untuk naik ke atas trotoar. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan berjalan dramatis diwarnai dengan sejumlah tembakan ke udara. Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah di kawasan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa petang. Petugas sempat meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara usai beberapa pelaku berupaya melarikan diri. 4 pelaku yang kabur berhasil ditangkap. Usai menangkap pelaku, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah paket sabu siap edar dan pakai. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap pelaku lainnya yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Penggerebekan ini atas laporan masyarakat yang resah dengan praktek jual beli narkoba di rumah ini. Bahwa di tempat ini sering terjadi tempat transaksi narkoba dan tempat untuk menggunakan narkoba. Jadi atas informasi tersebut, kami dari Polrestabes Medan melakukan pengintaian dan langsung melakukan penggerebekan. Ternyata kita temukan memang ada narkoba di tempat ini. Kelima pelaku dibawa ke Polrestabes Medan guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk untuk meringkus pemasok narkoba kepada para pelaku. Para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Pelapa Harahap, iNews melaporkan. Ya, kesal ikut-ikutan kelompok gangster dan tawuran, emak-emak di Surabaya siram anaknya dengan air cucian bercampur kembang. Usai didata, anak-anak yang terlibat tawuran tersebut diantar pulang oleh polisi. Dengan pengawalan anggota kepolisian dari Polsek Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, sejumlah anak yang masih pelajar sekolah menengah pertama alias SMP ini diantar langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Para orang tua pun terkejut mengetahui anak-anaknya tiba-tiba diantar pulang oleh polisi. Emak-emak yang kesal dengan ulah anaknya ini meluapkan emosinya dengan menyiramkan 1 ember air cucian bercampur kembang ke anaknya. Sang anak pun hanya bisa pasrah terdiam saat dihukum dan diomeli ibunya. Bahkan seorang emak lainnya yang terlalu kesal dengan ulah anaknya melampiaskannya dengan menampar sang anak. Usai menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatan serupa serta menerima himbauan dari polisi, sejumlah anak ini pun dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Usut punya usut, anak-anak yang masih duduk di bangku SMP ini diamankan polisi karena terlibat kelompok gangster dan tawuran di kawasan Simokerto, Surabaya. Polsek Simokerto langsung mengantar ke kediaman, setelah itu memberikan himbauan kepada kedua orang tua ataupun orang tua adik-adik ini untuk bagaimana dalam bentuk pengawasan lebih diperketat lagi, tentunya di jam-jam di atas jam 10 malam. Sebelum dipulangkan, 6 anak berusia 15 tahun berinisial AZ, NF, RA, IN, LF, dan MH yang kesemuanya tinggal di Simokerto dan Semampir ini sempat menjalani pemeriksaan sementara serta menjalani hukuman edukasi berupa hormat ke bendera merah putih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. 1 hari setelah dilaporkan ke polisi, pelaku pemerkosaan bocah 11 tahun menyerahkan uang 80 juta rupiah kepada orang tua korban. Sementara korban diungsikan ke desa tetangga. Seorang ibu di Pelalawan Riau melaporkan tetangganya sendiri karena memperkosa anaknya yang masih berusia 11 tahun sebanyak 15 kali. Pelaku merupakan tetangga korban yang berusia 40 tahun. Khawatir akan ditangkap polisi, pelaku memberikan uang sebanyak 80 juta rupiah kepada orang tua korban. Diketahui sebelumnya keluarga korban tinggal di sebuah lahan yang memang milik pelaku. Sementara itu ibu korban terpaksa mengungsikan anaknya di rumah saudara mereka di desa tetangga. Untuk sementara korban sudah kami ambil keterangannya dan juga sudah membawa visum. Ya. Keterangan dari korban bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan dari bulan Januari tahun ini. Ya. Masih dalam tahap penyelidikan. Untuk pelaku sendiri nanti akan kami manggil dan kami bisa menunggu dari hasil pemeriksaan visum dan pemeriksaan saksi. Bila mana untuk segera dari penyelidikan telah rampung akan kami tingkatkan proses sidik dan pelaku akan kami amankan. Begitu. Aksi bejat pelaku dilakukan di rumah orang tua korban dan di belakang sekolah korban hingga 15 kali. Kini korban yang trauma takut untuk bertemu orang lain, serta sudah beberapa bulan belakangan tidak pernah lagi masuk sekolah. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Bogor Barat meringkus seorang wanita pemilik wedding organizer yang menggelapkan uang biaya pernikahan para pengantin. Kepada para korbannya, tersangka kerap menawarkan harga promo dan juga hadiah tambahan. Pasti tega sih, bener aku mah gak nyangka deh, kok tega sih teh kayak gitu ke orang lain. Terus teteh berarti nanti nih pernikahan kita teteh mau cari korban lain dari uang mereka buat pernikahan kita. Video kemarahan sejumlah keluarga korban mencecar pelaku dugaan penipuan wedding organizer beredar luas di media sosial. Pelaku berusia 33 tahun ini pun diamankan petugas Polsek Bogor Barat usai dilaporkan korbannya. Sebelumnya, pelaku menjanjikan penyediaan sarana dan makanan pernikahan di sebuah gedung di kota Bogor. Namun di hari pelaksanaan, pelaku tidak mendapat kesepakatan hingga korban merugi puluhan juta rupiah. Kepada polisi, pelaku kerap menawarkan biaya murah dan souvenir tambahan kepada calon korban guna meyakinkan. Yaitu tidak melaksanakan perjanjian pengadaan pernikahan dengan modus dia mengiklankan WO Ravania Decoration Bogor dengan memberikan diskon atau potongan harga serta tambahan souvenir.
Tersangka sendiri kerap menggunakan uang tersebut untuk gali lubang biaya yang telah disetor korban sebelumnya. Akibat perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Woi, apinya udah gede nih, woi, tolong woi. Api gede. Lari, ada api. Gede banget apinya. Api berkobar menghanguskan 6 bangunan kios di area terminal bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Bomba. Sejumlah pemilik kios berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang berharga dari dalam kios. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke kios lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran tabung gas dari sebuah warung nasi saat digunakan untuk memasak. Kebakaran di pas pintu arah keluar Rambutan ini dibakar kios-kios ya, kita sudah ada kalau ada warung makan, nih asal muasalnya informasi yang didapat adalah dari warung makan ke warteg, dia sedang memasak, tiba-tiba ada kebocoran gas sehingga api menyambar pada kompor itu sendiri, terjadi penyalaan dan membakar sekitarnya. Akibat kebakaran, kendaraan yang akan masuk dan keluar melalui terminal Kampung Rambutan hanya bisa menggunakan satu jalur. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Barat membantah telah menutup kasus tewasnya Afif Maulana di Jembatan Keranci, Kota Padang. Hingga saat ini, Polda Sumbar pun masih melakukan proses penyelidikan dan juga mencari bukti-bukti baru terkait kasus kematian Afif Maulana. Kami dari Polda Sumatera Barat akan meluruskan informasi, berita, isu-isu yang berkembang bahwa Polda Sumatera Barat sudah menghentikan kasus penemuan mayat di Jembatan Keranci. Jadi sampai saat ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolda pada saat press conference pada hari Kamis yang lalu, bahwa jelas Polda Sumatera Barat sampai saat ini masih mencari dan masih menyelidiki serta mencari informasi untuk dijadikan keterangan, ya, mencari saksi, mencari barang bukti untuk dijadikan keterangan yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Pemirsa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia membantah pernyataan Polda Sumatera Barat mengenai penyebab kematian Afif. YLBHI mencium ada pola modus dan juga tipikal yang sama dalam kasus Afif Maulana. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Jakarta mengungkapkan perkembangan kasus Afif Maulana, korban dugaan kekerasan oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. YLBHI membantah pernyataan Polda Sumatera Barat mengenai bahwa Afif Maulana tewas akibat melompat dari jembatan Keranci karena diduga menghindari kejaran polisi saat tawuran. Yang baru dia akui hanya penyiksaan di Polsek Keranci. Memang benar kesalahan prosedur, tetapi yang di jembatan Keranci belum diakui sampai saat ini. Untuk itu kami akan terus teman-teman berjuang untuk mengungkap misteri satu kesatuan utuh TKP ini, mulai dari jalan, jembatan, polsek dan juga Polda Sumbar begitu. Nah, ini yang kami sedang upayakan dan memang kami merasa bahwa Polda sangat tergesa-gesa. Mereka baru memeriksa sekian saksi, baru ayah korban yang diperiksa, lalu ada saksi F yang diperiksa, ada saksi A yang diperiksa. Saksi F dan saksi A ini diamankan di Polsek Keranci. Belum ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang diamankan juga. Dan kemudian sudah memeriksa anak buahnya yang katanya 45 orang itu. Lalu bagaimana mungkin dengan hanya memeriksa sekian orang itu belum tahu utuh ceritanya, polisi tiba-tiba sudah ambil kesimpulan lompat, sudah ambil kesimpulan kepleset, atau sudah ambil kesimpulan kemudian kasus ini adalah
tidak ada dugaan tindak pidananya. Di situ kami merasa sangat aneh teman-teman begitu. Ada 9 pola modus dan tipikal yang sama ditemukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam kasus Afif Maulana dengan kasus kekerasan sebelumnya. Polisi kerap melakukan penyangkalan, penghilangan CCTV atau barang bukti, lambatnya pengungkapan kepolisian, tidak adanya proses pidana, dan membuat nama institusi Polri kembali tercoreng, apalagi korban adalah anak di bawah umur. Nah, dari peristiwa AM ini dan 17 anak lainnya, YLBHI menemukan setidaknya ada 9. Ada 9 kesamaan, 9 modus, 9 tipikal di mana itu sama karakternya. Yang pertama, karakter di kasus AM yang sama dengan peristiwa Oki, Brigadir J, di kasus Sambo dan lain-lainnya. Pertama, ada penyangkalan. Pasti dari awal tuh penyangkalan, tidak ada apa-apa, SOP-nya benar. Tidak ada unsur di mana curiosity, penasaran. Tidak ada unsur sesuai dengan SOP di mana polisi wajib menyelidiki. Itu jelas pelanggaran SOP kepolisian sejak awal. Setiap proses penyiksaan wajib dihukum maksimal, apalagi pelakunya aparat. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Kapolda, kenapa Polda kemudian turut melakukan upaya-upaya proteksi kepada aparat di bawahnya? Padahal kan ini kan soal bagaimana ada orang yang melakukan kejahatan, jangan dilindungi dong. Kalau dilindungi berarti kelembagaannya sama gitu. Harusnya Kapolda memeriksa dengan cepat. YLBHI menuntut agar Kapolri mengungkap secara transparan kasus anak Afif Maulana ini. Dari Jakarta, Steven Patinama, Guntur Zulkanadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengambil sejumlah sampel dari sisa kebakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara belum bisa pastikan penyebab kebakaran rumah wartawan yang tewaskan 4 orang tersebut. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Polres Tanah Karo beserta Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang di Kabupaten Karo. Dalam penyelidikan ini, polisi juga mengambil sejumlah sampel sisa kebakaran untuk mengetahui penyebab kebakaran rumah wartawan. Sementara terkait dugaan rumah korban dibakar orang tak dikenal, polisi masih menyelidiki hal tersebut. Sebab menurut Kabid Humas Polda Sumatera Utara, mereka bekerja berdasarkan bukti bukan opini. Proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus ini masih terus berjalan. Polisi bekerja tentu berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tidak berdasarkan opini ataupun asumsi, tetapi semua ingin kita buktikan secara ilmiah. Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas dalam kebakaran, disebut gencar memberitakan judi dan peredaran narkoba di Tanah Karo. Atas hal tersebut, muncul dugaan rumah korban dibakar orang tak dikenal. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini, beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial. Segera mengusut tuntas masalah ini dan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Apa dan kenapa ini, Bang? Apa dan kenapa agar terjadi simpang siur. Ya, biar tidak jadi simpang siur di kalangan masyarakat. Terkait peristiwa dugaan pembakaran rumah wartawan oleh orang tak dikenal, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengutuk hal tersebut dan meminta polisi untuk usut tuntas peristiwa tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers telah membentuk tim investigasi bersama untuk mengusut kebakaran rumah wartawan Tribrata TV di Karo Sempurna Pasaribu. Dari hasil investigasi ditemukan sejumlah fakta dan diduga melibatkan oknum TNI. Tim investigasi yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis menemukan sejumlah fakta dalam peristiwa yang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga di Karo, Sumatera Utara. Tim investigasi menemukan fakta jika peristiwa tersebut terkait dengan pemberitaan korban terhadap perjudian di wilayah Kabupaten Karo. Komite Keselamatan Jurnalis KKJ juga menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini. Atas temuan itu, Dewan Pers meminta polisi untuk membentuk tim penyelidikan yang transparan dalam mengusut kasus ini.
Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu saudara Riko Sampurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga melibatkan oknum TNI. Atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Sebelumnya, kebakaran terjadi pada 27 Juni lalu di rumah wartawan Tribrata TV. Korban Sempurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya tewas dalam peristiwa tersebut. Belakangan diketahui, peristiwa kebakaran terjadi akibat sengaja oleh sejumlah oknum tidak dikenal. Dari Jakarta, Anggita Maura, Indra Okta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut dalil Polda Jabar yang disampaikan di persidangan melantur. Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, kembali digelar pada Selasa kemarin. Agenda sidang adalah pembacaan jawaban dari Polda Jawa Barat atas surat permohonan dari Peggy Setiawan. Dalam jawaban tersebut, Polda Jabar menolak dalil yang disampaikan oleh tim Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka tersebut sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan juga sah. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, menyebut jawaban Polda Jabar yang disampaikan di persidangan melantur. Mereka seharusnya melengkapi alat bukti itu. Apa yang disangkakan? Matinya Eki kan apa? Karena benda tumpul, seharusnya ada benda tumpul dicari. Ada nggak sidik jarinya Peggy Setiawan? Itu baru sih bilang good. Dan mereka sangat tidak profesional. Saya berani mengatakan tidak profesional. Katanya waktu dia habis dari dibunuh itu kan dipeluk katanya sama Peggy Perong. Otomatis kan di baju itu ada darahnya ini, ada darahnya si Peggy, si Eki atau si Pina. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Kali ini agenda sidang adalah replik yang dibacakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sidang replik pra-peradilan Peggy Setiawan dimulai pada pukul 14 Selasa siang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memberikan tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya, tim kuasa hukum sempat menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam sidang melantur. Dengan demikian menjadi tidak jelas kapan gelar perkara tersebut terjadi. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra-peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh 2 alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Tim kuasa hukum juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya, tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuh Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, tim hukum Polda Jawa Barat membeberkan berbagai bukti untuk menegaskan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Polda Jawa Barat yakin bukti yang disampaikan akan membuat hakim mengetahui bahwa proses dan prosedur penyidikan sudah sesuai aturan. Tim Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat membacakan tanggapan atas gugatan tim penasihat hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan yang dimulai sejak pukul 9 Selasa pagi. Ada 3 poin utama yang dibacakan, sekaligus jadi bantahan atas gugatan tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Poin utama adalah prosedur penetapan tersangka, penangkapan, serta proses penyidikan telah sesuai aturan dan diawasi langsung oleh Ditpropam Polri, Kompolnas, hingga Kapolda Jabar.
Selain itu, Polda Jabar juga mengungkapkan banyaknya ketidaksesuaian kesaksian dari Peggy Setiawan dengan keterangan para saksi. Bahwasanya tadi sudah disampaikan replik dari pemohon, ada beberapa hal yang disampaikan terus kita jawab juga, dan kita menolak secara keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Itu aja. Nah, kita besok agendanya yaitu pembuktian, menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon maupun termohon. Kalau yang dari pemohon itu ada 5 kalau nggak salah ya, sama 1 saksi ahli. Kalau yang dari kita 1 saja, karena saksi-saksi itu yang kita sudah sampaikan di dalam jawaban semuanya, begitu. Semua bukti, kesaksian hingga petunjuk yang berhasil dikumpulkan penyidik mengarah pada sosok Peggy Setiawan, sekaligus menepis informasi berbeda yang beredar di media sosial. Praktisi hukum Rasman Nasution menduga ada kepentingan lain di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rasman mengatakan kasus Vina dan Eki mendiskreditkan institusi Polri. Bahkan Rasman menduga adanya operasi senyap untuk mengganti Kapolri. Dan berikut potongan dialog Aiman Wicaksono dalam program Rakyat Bersuara. Abang menyatakan iya tadi, saya mau konfirmasi dulu, maksudnya iya, apa? Saya 2 minggu lalu sudah sebut. Kok kelihatannya ada operasi senyap, ingin mendongkel, dugaan saya nih, Pak Kapolri, sabarlah. Sebentar. Ada waktunya nanti untuk berganti sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Operasi senyap? Menurut saya begitu. Karena ini sebenarnya kasusnya sederhana, tapi dibuat ribet. Kejar sana, kejar sini, kemudian, ini maaf ya Bang Rulia. Ini baru pertama kali diungkapkan kalau ini. Sempat. Operasi senyap dugaannya itu Anda katakan? Dugaan saya begitu. Karena begini, karena sampai DPN Pradi turun tangan. Dan saya masih ingat pernyataan Bang Otto, abang saya ini, senior saya, bahwa beliau itu kelihatannya seperti sangat yakin bahwa 8 orang ini bukan pelaku yang sesungguhnya. Itu yang saya dengar kalimatnya. Lalu kemudian satu yang saya diingatkan oleh teman kita, bahwa setahu saya kalau mereka sudah mengajukan gerasi 8 orang loh Bang, 2020 ditolak Bang. Ya, kalau mengajukan PK kan dia mengakui perbuatannya. Terus apa yang mau di PK kan Bang? Begini. Ini akan menjadi multitafsir. Ini harus jawab dulu nih, operasi senyap. Iya. Dugaannya Pradi gitu Anda karena katakan. Ada satu pengacara. Sebentar, dugaannya Pradi. Anda mengatakan itu? No. Saya melihat ada satu oknum juga si pengacara yang selalu mencurigai bahwa polisi tidak kerja keras, minta presiden buat TPF dan lain-lain. Kemudian ada bicara beberapa petinggi. Cuma salah satunya, saya heran, Bang Otto kok sampai sejauh ini ya bicara tentang kasus ini. Ditambah lagi misalnya, saya lihat Pak Deddy Mulyadi, yang dia anggota DPR. Kan bisa bicara dengan Kapolri, bisa bicara dengan Kapolda. Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta nggak seperti ini, luar biasanya dia. Wakil. Iya, bukan Bupati dia Kak. Bupati 2 periode Kak, sekarang istrinya Kak. Cuma dia udah bercerai, itu aja. Nah lalu sekarang saya lihat luar biasa ngurus kasus ini. Apakah begini diurusnya dulu rakyat Purwakarta? Seperti ini hebohnya sampai turun kemana-mana mempraktekkan ada begini. Saya kok rasanya ada apa di balik ini semua? Sudahlah bapak-bapak. Kita ingin ada pergantian presiden 2024 ini bulan Oktober. Kasih ruang buat Pak Prabowo untuk memperbaiki bangsa ini dan meneruskan. Beri ruang kepada Pak Jokowi menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, saya ini karena hal yang sangat serius untuk dijawab, saya berikan kesempatan untuk apa tadi? Operasi senyap yang tadi dikatakan ada ingin mengganti. Mendongkel, dugaan saya Bapak Kapolri. Ini Bung Rasman ini jadi udah kemana-mana gitu. Kami ini tugasnya adalah memberi bantuan hukum. Saya nggak tahu yang Bung Rasman omong itu. Saya nggak menuduh Kapolri, saya nggak menuduh. Bukan, saya hanya bilang. Enggak loh Bang, saya nggak menuduh Bang. Ya. Saya melihat informasi yang berkembang dan liar ini kok kayaknya aneh gitu. Ada apa dengan ini gitu loh Bang. Ya. Nah, itu aja. Oke, saya luruskan ya. Oke, silakan. Jadi intinya adalah salah satu tugas kami untuk membantu. Kalau hari ini para terpidana, mungkin besok Bung Rasman minta bantuan kami kalau mungkin juga akan bantu gitu loh. Kita lihat masalah-masalahnya. Jadi bukan ke fokus pada masalah Cirebon ini saja. Ya pemirsa,
Ini baru pertama kali kemudian diungkapkan bahwa kasus Vina ini satu hal, ada substansi hukum yang memang harus diselesaikan. Tapi ada hal lain yang kemudian muncul dari diskusi malam ini, bahwa ada dugaan operasi senyap untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang masuk melalui kasus Vina. Tadi dikatakan bukan Peradi, bukan ya Bang? Iya. Bukan Bu Elsa. Tapi patut diduga ada operasi ditunggangi untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Iya. Bisa saya argumentasikan? Saya nanti Abang saya dulu. Sampaikan ya. Ini ditunggangi. Kenapa? Dalam pemberitaan, terutama TikTok yang sangat berat. Semua orang berpendapat. Kemudian ada politisi yang mana membuat masyarakat ujaran kebencian kepada Kapolri supaya bahwa Kapolri ini ada dua hal yang mereka ingin, itu Kapolri di bawah TNI, Kapolri atau ganti minimal Kapolrinya. Ya, Polri di bawah TNI atau itu di media sosial. Di media sosial. Dan yang saya ngenes sekali itu pernyataan ujaran kebencian kepada polisi sangat keras. Dan misalnya ada pernyataan atau penyampaian keterangan dari kepolisian, dari Kapolda, itu dibikin potongan-potongan video yang sangat tidak. Siapa itu maksudnya Bu? Objeknya siapa? Bapak Kapolda. Kapolda Jabar. Iya. Saat ini. Iya. Banyak sekali. Pak Wiagus berarti ya. Terus sudah ditangkap. Deskripsikan. Dibilangin kepalanya nggak bagus. Saya pedih sekali. Kan itu institusi ya. Kalau misalnya kita sudah tidak percaya kepada Polri, bagaimana? Kan sudah ada Propam, ada Kompolnas. Kalau memang mereka melakukan sesuatu ya kita serahkan kepada itu. Kalau misalnya ada senior-senior ingin melakukan perbaikan, ada itu kan bisa secara internal memperbaikinya. Bukan dibuka umum dan kemudian yang paling... Itu yang Bu Elsa lihat, bahwa dugaan operasi senyap, dugaan orkestrasi itu ada karena di media sosial muncul banyak sekali tiba-tiba. Luar biasa. Kenapa saya melihat ada operasi senyap? Saya ikuti benar kasus ini dari awal. Pertama, bukankah kita kemarin mendengar bahwa seolah-olah pelaku ini adalah anak jenderal. Ingat dulu Bung Aiman? Ya. Saya yang juga melakukan pembelaan di situ. Bukankah ini dibilang cucu jenderal? Bukankah ini dibilang anak bupati? Selesai itu masuk lagi yang baru. Ini maksudnya apa? Tapi netizen tetap dan orang-orang tetap dukung gitu. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan komunikasi, kelihatannya presiden sudah turun tangan. Kalau presiden sudah perintahkan, kenapa suruh bentuk TPF? Ada apa ini? Kan itu. Lalu kemudian sekarang sudah ada pra-peradilan. Mau ada mengajukan PK. Tunggulah. Tapi serbu terus. Bahwa orkestrasi operasi senyap itu nyata. Ya, kelihatannya iya. Terasa juga ke kita-kita ini. Saya disuruh berkali-kali. Saudara jangan ikut-ikutan. Masih mau selamat atau tidak? Kaleng itu. Waduh, video call sama saya. Cuma digelapkan matanya pakai masker. Tuh keluarga saya tahu. Sebentar. Sering. Jadi ada orang video call kepada Anda, teror dong itu. Bukan sekali dua kali lagi. Anda nggak melaporkan itu? Saya nggak mau dilibat-libatkan ini dengan masalah politis, masalah saya nggak ngerti lah. Jadi saya fokus kerja, tim kami fokus kerja untuk masalah ini adalah membela klien kami. Dan itu adalah menjadi salah satu tugas kami. Baik, oke. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Kelompok hacker Brain Cipher minta maaf serta mengkritisi keamanan cyber pemerintah. Hacker ini berjanji akan membuka enkripsi pusat data nasional sementara pada Rabu ini. Setelah meretas Pusat Data Nasional atau PDN, kelompok hacker Brain Cipher meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas serangan ransomware ke PDN 2. Mereka menegaskan keputusan ini dilakukan secara independen tanpa ada campur tangan pihak lain. Selain meminta maaf, kelompok hacker Brain Cipher berjanji akan membuka enkripsi PDNS 2 secara gratis Rabu besok. Brain Cipher berharap dengan serangan ini pemerintah sadar akan perlunya meningkatkan keamanan cyber mereka. Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan pemerintah saat ini tengah berusaha memulihkan layanan publik yang terdampak serangan cyber ransomware
pada Pusat Dana Nasional Sementara atau PDNS. Hadi Cahyanto juga menegaskan BSSN akan meningkatkan keamanan cyber. BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan, termasuk juga mengaktifkan CISET, Computer Security Incident Response Team, yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aksi. Dan tentunya kita juga perintah Bapak Presiden untuk juga meninjau kembali peraturan Presiden, instruksi Presiden terkait dengan operasional cyber, termasuk BSN, BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan. Terkaitnya serangan cyber ini, Komisi 1 DPR sebelumnya telah memanggil Menkominfo dan Kepala BSSN. Kepada Komisi 1, Kepala BSSN mengatakan serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara itu karena ada salah tata kelola. Mendengar alasan Kepala BSSN, Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid Berang. Mutia menyebut serangan hacker dan tidak adanya backup data bukan karena masalah tata kelola, tapi kebodohan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung membantah kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah mandek. Kejagung menegaskan pihaknya telah menyerahkan 13 perkara ke tahap 2 dan 1 tersangka sudah masuk persidangan. Kejaksaan Agung memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah masih berlanjut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan penyidik telah menyerahkan 13 perkara ke penuntut umum dan 1 perkara sudah dalam proses sidang. Kejagung pun berharap bisa segera menyerahkan berkas tersangka lainnya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, ya, mudah-mudahan di bulan Juli yang akan datang, penyidik bisa menuntaskan 9 berkas perkara lagi, ya, atas nama 9 tersangka yang kita harapkan tentu bisa dilakukan tahap 2 ke penuntut umum. Nah, jadi saat ini para penyidik kita masih sedang fokus untuk melakukan penyempurnaan terhadap proses penyidikan dan penyempurnaan terhadap pemberkasan. Salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola timah adalah suami dari Sandra Dewi, Harvey Mois. Kapus Penkum menyebut pihaknya sedang melengkapi berkas Harvey agar segera disidangkan. Nah, terkait adanya informasi kepemilikan atas 1 unit pesawat, ya, bahwa saat ini penyidik terus melakukan upaya-upaya pelacakan, penelusuran. Ya, tetapi informasi yang bisa kami sampaikan ternyata bahwa pesawat tersebut bukan merupakan milik yang bersangkutan. Dalam kasus dugaan korupsi timah, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka. Adapun kerugian akibat kasus ini mencapai 300 triliun rupiah. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Lebih dari 1.000 istri di Jakarta Barat menggugat cerai suaminya, diantaranya karena keranjingan judi online. Selain itu, angka perceraian juga tinggi, mayoritas karena masalah ekonomi. Sejumlah istri antre di ruang tunggu untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berdasarkan data pengadilan, kasus perceraian di Jakarta Barat dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Sementara gugatan cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga suami yang keranjingan judi online.
kekurangan ekonomi ya. Jadi artinya kekurangan ekonomi tentunya tidak tercapainya ya kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Artinya tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup dari sang suami terhadap istri, gitu kan. Bahkan istrinya juga ikut bekerja, ternyata memang juga tidak tertutupi, gitu kan. Judi online hingga pinjaman online memperparah kondisi ekonomi keluarga. Tak hanya itu, ketagihan judi online juga bisa berdampak kepada meningkatnya angka kriminalitas. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sementara itu, 60 orang yang bekerja di lingkungan DPR RI diduga bermain judi online. 2 diantaranya merupakan anggota DPR RI. Pemirsa, Satgas Judi Online melaporkan 2 anggota DPR RI yang diduga bermain judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Selain itu, puluhan karyawan lainnya yang bekerja di lingkungan DPR juga terindikasi bermain judi online. Perputaran dana dalam judi online di lingkungan DPR ditaksir mencapai 1,92 miliar rupiah. Kini MKD tengah memproses laporan Satgas Judi Online tersebut dan akan memanggil 2 anggota DPR yang terlibat untuk dimintai klarifikasi. Namun MKD masih enggan untuk membeberkan identitas keduanya. Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas Judi Online ya. Jadi ternyata setelah surat resmi itu kita pelajari, memang ada 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaporkan bermain judi dan terduga dan sejumlah karyawan daripada DPR RI itu sekitar 58. Jadi sementara ini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Habib ya masih terduga. Oleh karena itu kita akan mendalami dari 2 anggota DPR tersebut. Pemirsa, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Di hadapan anggota DPR, pimpinan KPK mengungkap gagal memberantas korupsi. Pemirsa, kegagalan memberantas korupsi itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang telah menjabat 8 tahun lebih. Alex juga menyinggung regulasi dan juga koordinasi antar lembaga dalam penanganan korupsi tidak berjalan dengan baik. Dalam raker Selasa kemarin, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango juga mengungkapkan bahwa KPK memiliki masalah hubungan dengan Polri dan juga Kejaksaan. Menanggapi permasalahan yang terjadi, pemirsa, anggota Komisi 3 fraksi PDIP Johan Budi mengusulkan rapat bersama antara Komisi 3 DPR, KPK, Polri dan juga Kejaksaan Agung. Yang terjadi di KPK belakangan saya terus terang ya tidak yakin kita akan berhasil memberantas korupsi, dan saya harus mengakui ya secara pribadi 8 tahun saya di KPK kalau ditanya apakah Pak Alex berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan, saya gagal memberantas korupsi Bapak sekalian, gagal itu kan. Paling tidak kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi, saya masih ingat tahun 2015 pertama kali saya masuk di KPK, IPK itu 34, sempat naik menjadi angka 40. Sekarang kembali lagi di titik 34. Ya. Kalau bicara IPK, masyarakat menyorot KPK. Ada yang menyampaikan kondisinya ini kembali lagi sebelum reformasi. Atau ya parahnya seperti itu gitu kan. Orang menjadi tidak takut lagi ya melakukan korupsi. Ya. Dan risiko korupsi itu sangat rendah Bapak sekalian. Risiko korupsi itu sangat rendah. Ketahuannya itu kecil sekali kemungkinannya. Komisi 3 itu bersama-sama nanti memanggil atau meminta rapat bersama dengan KPK, Kepolisian dan juga Kejaksaan Agung. Sehingga di situ nanti dibedah apakah terbuka atau tertutup. Silakan saja kalau misalnya tertutup, biar kita urai apa sih yang menjadi persoalan yang mengemuka dari kaitan dengan tugas KPK, supervisi dan koordinasi dengan penegak hukum yang lain. Seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK. Itu aja tadi. Berdasarkan laporan lembaga Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tidak membaik sejak 2022
yakni dengan skor 34 dan berada di peringkat 115 dan dari 180 negara. Skala indeks persepsi korupsi dimulai dari angka 0 hingga 100, di mana angka 0 dipersepsikan sangat korup, sebaliknya angka 100 dipersepsikan sangat bersih. Sementara indeks persepsi korupsi Indonesia pernah mencapai angka 40 pada tahun 2019 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara. Namun sejak saat itu, angka IPK Indonesia cenderung turun setiap tahun. Kini, IPK Indonesia berada di angka 34, sama seperti pada tahun 2022. Pemirsa, DPP Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi ke 37 calon kepala daerah dan juga calon wakil kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Disaksikan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada 37 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Surat rekomendasi tersebut terdiri dari 2 di tingkat provinsi, yakni Papua Barat Daya dan Papua Selatan, serta 35 di tingkat kabupaten kota. Partai Perindo memastikan setiap tokoh yang mendapat rekomendasi memiliki rekam jejak yang mumpuni untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Ada 14 dari calon kepala daerah atau wakil merupakan kader daripada partai. Saya sangat berharap di kemudian hari kader-kader partai lebih bisa tampil juga nanti. Jadi jumlahnya juga bisa makin banyak. Jadi ada surat rekomendasi, juga ada B1 KWK dan surat dukungan kepada 37 wilayah gitu ya. Sebelumnya kita sudah memberikan 8, jadi total sampai hari ini ada 45. Tapi setelah ini kita masih ada tahap-tahap berikutnya karena kita total punya 381 kursi DPRD. Gabriel Asam menjadi salah seorang kader Partai Perindo yang akan maju sebagai calon gubernur Papua Barat Daya. Program konkret yang saya lakukan adalah pertama, yaitu pembangunan infrastruktur pemerintahan, karena hari ini pemerintah provinsi belum berkantor, masih pinjam kantor. Kedua, saya harus perhatikan soal sumber daya manusia masyarakat Papua itu sendiri. Rekomendasi ini juga akan diikuti langkah pemenangan dengan menurunkan seluruh pengurus, kader, dan simpatisan di masing-masing daerah. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono hadir dalam musyawarah kerja di Jambi. Mardiono memberikan semangat kepada para kader DPW P3 Jambi untuk kembali berjuang di Pilkada 2024. Pimpinan partai berlambang Ka'bah ini meminta para kader DPW P3 Jambi untuk terus membangun koordinasi dan sinkronisasi jelang Pilkada 2024. Sementara Ketua DPW P3 Jambi, Muhammad Fadil Arif, akan membahas beberapa hal dalam Mukerwil. Salah satunya adalah terkait strategi sukses Pilkada 2024. Gini, janji Allah ya, kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Nah, ini proses ini yang sedang kita tularkan kepada seluruh kader di Provinsi Jambi ini. Bagaimana calon-calon kepala daerah yang disebut tinggal dimudahkan urusannya. Bahwa kita tetap harus berkiringan bersama, sehingga nanti efeknya akan kita nikmati di tahun 2029. Ini akan kita kerjakan bersama, sehingga nanti calon kepala daerah kita lebih ringan langkahnya. Pemirsa, Makassar International Aid Festival dan Forum akan kembali digelar pada akhir Juli ini. Ya, sederet artis dan keunikan baru siap dihadirkan dalam event akbar ini. Makassar International Aid Festival and Forum atau F8 Makassar kembali akan digelar selama 5 hari, dimulai pada 24 Juli 2024 mendatang. Uniknya proses launching F8 Makassar digelar di atas kapal pinisi di kawasan anjungan Pantai Losari, Makassar. Masuk dalam top 10 karisma event Nusantara Kemenparekraf, festival ini menghadirkan penyanyi dan band papan atas seperti Mahalini, Netral, dan Ici.
Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menempatkan zona baru panggung utama di Tugu Mnek dan zona konser di Anjungan Pantai Losari. F8 itu membuat Makassar merebranding dirinya menjadi kota festival yang selama ini banyak dikenal dengan kota demonstrasi. Nah, proses transformasi ini itu adalah karena F8 punya kualitas, punya hal-hal yang baru setiap tahun, dan itu kita selalu menyimpan dalam bentuk kejutan. Kejutannya kali ini panggungnya akan beda nanti. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga memastikan akan hadir di F8 Makassar yang menjadi salah satu event pariwisata favoritnya. Juli yang akan datang, jangan lewatkan. Kini F8 terakhir di pemerintahan Pak Wali dan kami. Kita harapkan ini akan jadi event yang sangat memorable, sangat meninggalkan kenangan yang manis untuk warga masyarakat, bukan hanya Makassar tapi Indonesia Timur dan Indonesia. F8 Makassar akan semakin semarak dengan diundangnya delegasi dari Jepang, India, Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah hotel di Jakarta menggelar acara seni budaya dan juga kuliner Nusantara bersama keluarga. Ya, diharapkan kegiatan dapat membuat generasi muda lebih mengenal budayanya. Arya Duta Menteng menggelar Family Hangout bertajuk Art, Culture, Culinary Festival 2024 di Mezanin Ballroom Arya Duta Menteng, Jakarta. Sebagai rangkaian memperingati hari jadi ke-50 tahun, Arya Duta Menteng ingin mengajak lebih banyak lagi keluarga untuk lebih dekat dengan budaya Indonesia melalui festival seni hingga kuliner Nusantara. Sebetulnya kelas ini adalah tiap bulan ada, namun karena menyambut ulang tahun Arya Duta Menteng ke-50, kami buat yang besar, yang mana acaranya adalah menantang anak untuk lebih sensorik dan motoriknya lebih, dan juga sosialisasi bersama teman-teman, kreativitas, dan juga biar dia bisa merasakan bagaimana sih kalau sosialisasi dengan teman-teman kayak gitu. Inti dari acara itu adalah hari ini saya bawa dari Bali, Eskuwut Bali, dari Sulawesi namanya kelapa cincau atau kelacin, dan saya membawa sunset Papua. Ada juga es teh Solo juga ada. Kebetulan kita bikin semua dari bahan-bahan alami tanpa bubuk ya. Para orang tua bisa mengajak anak-anaknya ke festival keluarga ini untuk mengikuti pentas tari, membuat karya seni, hingga menikmati kuliner Nusantara Arya Duta Menteng. Senang banget sih karena akhirnya banyak pemangku kepentingan gitu ya dari berbagai pihak buat memajukan pendidikan dan juga pastinya buat kegiatan bareng sama anak gitu. Dan ini sangat-sangat bermanfaat banget buat cari kegiatan yang bermanfaat ke keluarga gitu. Dengan adanya kegiatan ini anak-anak tuh mentalnya lebih terlatih, apalagi di panggung. Zaman sekarang tuh kalau misalnya anak kan kalau kita nggak latih mentalnya tuh untuk menghadapi orang-orang sekitar tuh agak susah, bisa gugup gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini tuh anak-anak jadi terlatih mentalnya, jadi lebih baik. Tiket Family Hangout dapat diperoleh secara online di akun Instagram @kanca.kids dan @aryaduta-menteng. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.